aspirasi bangsa kita Indonesia. Sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Sesungguhnya langit aspirasi bangsa kita Indonesia. Sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Sesungguhnya langit aspirasi bangsa kita Indonesia. Sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Sesungguhnya. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Sahabat budaya, saatnya kita ikuti program acara Bari Basa, kabar pagi obrolan santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda. Tentunya di pagi hari ini di acara Bari Basa, kabar pagi obrolan santai. Nah sahabat budaya, di pagi hari ini bagaimana kabar ta semua? Baik-baik Jeki? Tentunya Bang Rian harapkan kita semua baik-baik. Apalagi bisa kita nanti bergabung di acara Bari Basa, tentunya bersama Bang Rian di sahabat budaya. Nah tentunya bagi sahabat budaya yang sudah mulai beraktivitas di pagi hari ini, mungkin yang sementara mendengarkan kami di rumah, di kendaraan Anda selama menikmati sahabat budaya. Nah, apalagi nanti ikuti berkomentar juga dengan topik yang kami akan sampaikan nantinya. Tapi tetap fokus. Nah, dan khususnya bagi yang membawa kendaraan, tetap fokus, tetap mendengarkan kami juga sahabat budaya. Nah, selain itu juga tentunya kami ini akan menyapa-nyapa dulu untuk sebagian pendengar kita Pro 4 RRI Makassar yang ada di mana saja. Yang pertama ada bundaku, ada Bunda Cida, ada Bunda Haji Ani, ada Bunda Sopi, ada Indah Deng Baji di Sopeng, ada Pak Hamsa di Pampang, ada Pak Marsuki, ada juga Pak Sul, Andi Karisma, ada Bu Hawania, ada juga di Parepare, Bang Iwan dan Bang One, ada Pak Wahyu di Goa. Selain itu juga ada Deng Lukmu, ada Bunda Sudarsia, ada Bunda Jiani, ada Pak Nurdin di Sudiang, ada Bu Niar, ada Bu Ramla, ada Pak RD Mangka, Pak Ismail, ada Opu Amran, ada juga Pak Abdurrahim Kota Negara, Bang Jono, dan semua pendengar setiap Pro 4 RRI Makassar yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu sahabat budaya ini. Nah tentunya nanti temanya akan kami sampaikan setelah nanti kita dengarkan dulu dua lagu di awal perjumpaan kita di pagi hari ini. Nanti kita akan sampaikan dan kita akan buka line telepon untuk sahabat budaya di nomor telepon biasanya yang di nomor 0811400950. Nanti kita telepon ya. Bisa juga telepon WA, silakan. Mau komentar juga silakan komentarnya di WA, di live kami juga di streaming di RRI Digital, Facebook dan YouTube juga. Silakan cantumkan komentar nanti di situ. Nah sahabat budaya ini, oke, kita dengarkan dulu lagu dari Papa Limbang dari Ilyas Sapa. Jangan kemana-mana, tetap bersama Bang Rian di acara Bari Basa pagi hari ini di Pro 4 RRI Makassar.
kata lasangku. Apalin bang tulang tak le rilae-lae. Nuero kamma sing sayang rinake, natena kamma na cini matanu. Pandrako salang Buya makori marae. Salang kalenu nu pinawang cinana atinu nu ngalakama garing kalenu tena kama galle malamalanu latalang risa yang ranu. Doe tenaga pangrinake Pak mai baji jiku lamung rikodong. Niat tonjaan di bau Una cinta sehidup semati. Salang kalenu nu pinawang cinana atinu nu ngalakama garing kalenu tena kama galle malamalanu latalang risa yang ranu. Patonjaan na keri kodong lepa jika talasangku. Apalin bang tulang tak le rilae-lae. Nuero kamma sing sayang rinake, natena kamma na cini matanu. Pandrako salang Buya makori marae. Minasa paki antu ilalang ati nanito jengang minasa rigautsa nakulle ni kanyame empo sungguta. Hanya dengan tekad di dalam hati, dengan kesungguhan dalam usaha yang kita lakukan, yang akan merubah sesuatu dalam kehidupan kita. Sando tulunga tori ando ea
japi-japia. Hokane sando tulung atori andoea anakmu japi-japia. Asai ma ela-ela handia meoloi marakea natambu sialo. Hokane sando tulung atori andoea anakmu japi-japia. Sando tulung atori pandoea anakmu japi-japia. Sando tulung atori pandoea anakmu japi-japia. Masai ma ela-ela handia meoloi marakea natambu sialo. Sando tulung atori andoea anakmu japi-japia. Ayah, di pinggir jalan kok banyak foto tulisannya pilih saya. Oh,
Itu calon pemimpin daerah kita, Nak, yang nanti kita pilih dan coblos di TPS. Ya, nanti aku mau lihat ayah nyoblos. Ayah pilih siapa? Wah, nggak boleh kasih tahu, Dek. Tapi yang pasti, ayah pilih yang terbaik untuk masa depan kita. Aku boleh nyoblos juga nggak? Jangan ya, Dek ya. Kamu belum cukup umur. Tapi nanti kalau sudah besar, kamu juga bisa memilih pemimpin yang baik. Pilih pemimpin yang terbaik untuk masa depan anak-anak kita. Golput, jangan deh ya, jangan. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Seri Bata mulai berikan masih bersama kami di acara Bari Basa. Sesuai janji Bang Rian, topik dan tema kita yang kita akan hari ini itu tahun depan pajak dan iuran BPJS Kesehatan naik. Nah, kira-kira sahabat budaya, bagaimana menurut Ta ini? Karena kenaikan pajak itu 12%, sedangkan iuran BPJS jelas akan naik. Katanya alasan dinaikannya iuran itu untuk mencegah defisit. Nah, sedangkan pajak itu meningkatkan pendapatan negara. Bagaimana komentar Ta? Silakan di 081140092550 sahabat budaya. Kita tanya. Halo Bari Basa, selamat pagi. Iya, selamat pagi juga. Pak Marsuki di Telkomas. Betul sekali. Bagaimana kabar pagi hari ini? Alhamdulillah saya lihat ini cerah, pagi yang cerah. Pagi yang cerah. Tapi sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Biasanya kalau pagi-pagi hujan ya Pak Marsuki ya? Dari bawah ya? Oh tidak. Oh tidak. Rupanya ini cerah ini menurut ramalan cuaca cerah untuk Makassar. Oh luar, alhamdulillah. Hati kita dengan penuh optimis. Oh gitu dia. Luar biasa dikaitkan juga ya. Tapi biasanya mulai masuk kita ke materi. Iya. Naik pajak. Baik. Ini bagaimana menurut Pak Marsuki? Ini tahun depan begini. Itu kan dibuat sedemikian rupa setelah melalui kajian-kajian yang matang. Yang terpenting adalah kembali kepada rakyat. Nah, itu. Intinya pajak rakyat kembali ke rakyat gitu. Iya, memang begitu. Jadi bagus. Jadi yang penting hewannya jangan banyak bocor. Iya. Oh, kebocoran gitu. Ya. Semua yang mengelola keuangan negara itu supaya baik-baiklah bekerja. Semua sektor. Itu karena itu saja. Oke lah. Kalau uang saya pajak 10, ya minimal kembali mungkin 3, 4. Yang mengelola satu mau ambilnya semua. Iya. Tapi kita sebagai masyarakat yang pasti ini kan terlibat langsung masyarakat, mungkin beli apa-apa itu 12% naik. Itulah tadi. Ini kan sesuatu hal yang sudah diputuskan itu melalui kajian dari beberapa aspek. Iya. Jadi cara begitunya membaginya, baginya. Ya termasuk kita semua ini. Misalnya contoh realnya kalau pajaknya naik sekian persen. Ya kalau saya pergi di situ kan aman. Itu aja. Tapi menurut Pak Marsuki enggak masalah jadi kalau naik jadi. Iya. Yang menjadi sekarang hal-hal yang menjadi isu sentral itu tadi kebocoran itu. Oh, itu yang harus diantisipasi. Iya, jadi penyebaran karena itu kan sudah diatur semua. Kalau dia seorang petugas ini pekerjaan kau dapat. Iya. Untuk mencukupi hidupmu, untuk keluargamu, untuk anak sekolah dan seterusnya untuk kau. Dan itu semua kan berproses. Misalnya gini kan, kalau saya jadi pegawai mulai masuk, kan tidak sama pegawai yang masa kerja 1 tahun dengan 30 tahun. Iya, pasti beda. Iya, kalau gitu orang yang sudah lama bekerja.
Iya, karena semua itu kan boleh proses. Dulu juga kita kerja di jadi pegawai negeri, jalan kaki juga, kemudian naik sepeda. Iya, naik sepeda ya. Naik motor, kemudian itu kan berapa? Tidak bisa kita langsung mau naik mobil. Kalau pegawai baru langsung naik mobil kan tanda tanya. Boleh saja menjadi suatu keinginan, tapi ada namanya yang wajar-wajar saja. Iya, tapi terkadang juga ada pegawai baru, dia langsung ada mobil. Jangan dulu, jangan sampai dia sekolahkan SK-nya. Tidak apa kalau dia mempunyai usaha lain. Tapi kan misalnya begini, kalau ini kan tidak menyinggung saya, ini pengalaman. Kalau dia kan kerja sebagai katakanlah aparat, kalau dia bekerja lain kan dia punya pikiran kan terbagi. Iya kan begitu. Makanya dulu aturannya itu kalau kita jangan kau berusaha lain. Kau fokus kepada kerjamu saja di situ. Karena sebenarnya gampang ji. Cuma ini tadi namanya perilaku manusia tadi ketika dipengaruhi oleh keadaan, ya kan? Iya. Orang pakai HP ini mulai Samsung kan. Tidak bisa menyebut merek, tidak boleh dah. Iya. Tapi kalau BPJS untuk iuran BPJS sendiri naik, itu kan tadi pajak ada masalah. Kalau BPJS sendiri naik ini bagaimana? Itulah tadi masalahnya tadi di pelaksananya. Pelaksananya lagi. Iya, karena tadi kan iurannya. Kan misalnya begini. Dipungut BPJS berapa? Katakanlah setahun. 100.000. Kalau kau masuk rumah sakit biayamu 5 juta. Kalau mau dibandingkan jauh lebih besar ini, kita tertolong gitu ya. Tapi kan begini, kalau saya berpikir baik, janganlah kita berpikir sakit. Ya, betul. Lebih kita sehat terus lah, jangan sakit lagi dia. Karena uang kesehatan itu, coba bayangkan, kalau kita bangun olahraga, yang mana bagus membangun rumah sakit daripada membangun gedung olahraga. Olahraga gitu ini sebuah pertanyaan ini. Nah, boleh. Kalau saya lebih baik kita sehat sakit. Bagaimana upaya-upaya sehat? Ya kita pergi makan di situ. Cocok. Cuma tadi ini perilaku manusia tadi. Tidak bisa dipisahkan antara apa itu keinginan dengan kebutuhan. Menjadi boleh kita bermimpi, jangan berangan-angan. Ya kalau kamu misalnya golongan 1, jangan kau berpikir golongan 3. Kalau kamu sopir, jangan dulu mentor. Apalagi kalau menjadi pilot. Saya kira begitu. Saya tidak ini berbicara adalah aspek umum tidak ada. Tapi begitulah kalau pandangan saya. Boleh saja karena negara ini yang mengurusin negara ini orang-orang cerdas. Orang terpilih, pilihan. Itu gampang itu. Saya kira demikian komentar saya. Baik, terima kasih Pak Marzuki atas komentarnya. Saya mau maaf kalau pendapat diskusi seperti ini hanya bisa mungkin membuka wawasan kita. Tapi ke depannya marilah kita semua menjadi orang yang baik. Menjadi orang baik. Menjadi orang baik itu baik. Tapi lebih penting menjadi orang yang baik. Betul sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Marzuki dari Telkommas Makassar, sahabat budaya. Menurut Pak Marzuki sendiri, yang kita dengar sendiri tadi, kalau dia baginya tidak masalah pajak naik. Intinya jangan ada kebocoran. Artinya kebocoran itu jangan sampai ada dananya ke korupsi mungkin ya, maksudnya dari Pak Marzuki. Dan juga begitu iuran BPJS Kesehatan naik, rencananya akan naik tahun depan, itu artinya jauh lebih baik naik, karena itu uang akan kembali kepada orang yang dibutuhkan. Seperti misalnya biaya 5 juta, sedangkan kita bayar iuran 100.000, itu membantu menurut Pak Marzuki. Artinya tentu kita berharap kita selalu sehat. Adapun uang kita itu dipakai bagi orang yang mungkin sementara sakit, itu kan berpahala mungkin ya sahabat budaya. Oke, baik, kita tunggu partisipasi Anda lagi sahabat budaya. Nah, kira-kira topik kita ini sekaitan dengan tahun depan 2025, pajak ada kenaikan sebesar 12% dari 11%. Dan juga iuran BPJS mengalami kenaikan. Kita baca dulu informasi awalnya. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin buka suara soal rencana iuran BPJS Kesehatan bakal naik mulai Juli 2025. Pihaknya menyampaikan proyeksi kenaikan iuran BPJS Kesehatan pada 2025 menurutnya sudah disimulasikan sejak 2022.
Nah, Budi mengaku sudah melakukan berbagai intervensi untuk memastikan kondisi BPJS Kesehatan baik-baik saja. Salah satunya dengan memperhatikan apakah pembayaran yang dilakukan sudah sesuai atau tidak, sahabat budaya. Dan juga sekaitan dengan pajak, pengamat mewanti-wanti sederet dampak kenaikan pajak bertambah nilai dari 11% menjadi 12% pada tahun depan. Analisis senior Indonesia Strategi dan Economic Action Institute Roni Sasmita mengatakan kenaikan PPN menjadi 12% akan berdampak kepada konsumsi rumah tangga. Baik, kita terima. Halo. Dicoba lagi sahabat budaya di 081140092250. Bisa telepon biasa, telepon WA, silakan sahabat budaya. Mau berikan komentar juga di live kami, silakan di Facebook. Mau komentar silakan di YouTube, di Radio Digital, silakan sahabat budaya. Halo Baribasa, selamat pagi. Selamat pagi Baribasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Opu Amran. Oh iya, Akareba. Alhamdulillah. Kita kemana kabar tak? Iya, Kareba Madeceng. Kareba Madeceng Muadi. Alhamdulillah. Nah, Opu. Iya. Tahun depan rencana pemerintah menaikkan pajak konsumsi kepada masyarakat 12%, dari 11 ke 12%, dan juga ada kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang berlaku Juli tahun depan. Menurutnya sebagai masyarakat mungkin pengusaha bagaimana itu tanggapan tak, Opu? Serasa ini kalau misalnya kebijakan pemerintah mau menaikkan pajak atau iuran BPJS sehat itu jadi saya rasa ini dipertimbangkanlah dulu kepada pemerintah karena masih banyak kan harus dibenahi ya, terutama masyarakat kita semua ini artinya banyak yang belum maksimal. Ya, maksudnya masih banyak yang ekonomi lemah atau sangat susah atau sulit mencari kebutuhan makanan atau bagaimana. Kebutuhan keseharian. Apalagi misalnya contoh di kota-kota itu masih banyak pengamen-pengamen, masih banyak peminta-minta uang. Serta begitu kan, jadi itu harus diperhatikan semua, terutama itu yang dulu diperhatikan untuk diberikan pekerjaan yang layak. Apalagi kalau misalnya dinaikkan pajak itu, pajak misalnya pajak tanah, pajak bangunan itu kan sangat terlalu menyulitkan masyarakat. Jadi, artinya kalau misalnya BPJS ini mau dinaikkan tidak apa-apa lah, karena itu kan juga demi kebutuhan juga orang-orang yang misalnya sakit atau bagaimana kan. Tapi kalau masalah pajak-pajak ini harus dipertimbangkan kepada pemerintah. Ya, supaya tidak membebankan sekali oleh masyarakat. Karena tidak selamanya itu masyarakat, artinya banyak yang mampu. Kadang-kadang ada tengah-tengah, ada yang tidak mampu, terutama misalnya kalau kebutuhannya sehari-hari juga tidak bisa mencukupi, baru pajaknya juga artinya terlalu naik, itu bagi saya. Iya. Berarti artinya kondisi masyarakat belum stabil gitu ya? Iya, betul yang belum stabil betul ini kondisi masyarakat, apalagi pernah mengalami goncangan, artinya masalah pandemi dulu. Ya, COVID pandemi COVID, pernah mengalami goncangan sekali masyarakat, baru mau dibebankan lagi misalnya kenaikan pajak ini sangat artinya menyengsarakan masyarakat ini kalau artinya terlalu dipaksakan untuk pajak nantinya naik. Begitu. Makasih Den Riang. Terima kasih banyak Opu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Opu Amran dari Belawa Wajo, sahabat budaya. Baik, kita sudah ada penelpon, kita sudah terhubung dengan Bang Jono, Kopral Jono, sahabat budaya. Halo, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bari Basa. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebiasaan kayak gitu. Siap. Pagi. Baik, betul, harus begitu, salam dulu. Tapi harus pastikan dulu salamnya untuk siapa, sudah tepatkah orang yang seagama atau tidak. Betul. Makasih banyak Bang Jana. Bang Jana,
Nah, ini pemerintah baru kita ini tahun depan akan menerapkan kenaikan pajak 12% dan juga ada rencana kenaikan iuran BPJS yang akan diberlakukan pada Juli 2025. Sebagai masyarakat atau mungkin pengusaha, Ki, bagaimana pandangan terkait dengan rencana kenaikan kedua hal ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, pejabat kita sejahtera, bukan masyarakat. Oh gitu. Oh, berarti sejahtera juga bagi Bang Jono. Oh, belum tentu. Iya ya. Iya. Siap berkorban. Kembali ke zaman baheula ya. Iya. Ya. Nik. Ya. Baru? Ya. Iya. Iya. Ya. Ya. Itu ya, mungkin perlu diantisipasi kebocoran walaupun ada kenaikan gitu. Bocornya di mana-mana. Oke. Ya. Terus ada terbalik. Ya. Pajak dari masyarakat kembali ke masyarakat dalam bentuk berbagai pembiayaan, baik itu pembangunan fisik, Iya.
Iya. Jadi seharusnya bagaimana maunya Pak Jono ini sebagai masyarakat? Tidak usah dinaikkan kah atau bagaimana? Iya. Iya. Ya. Ya. Iya. Oh, menurutnya dari masyarakat ya. Iya ya. Oh, kualitas menurun, ukuran tetap. Iya. Oh, gitu ya. Iya. Belah 3. Iya. Iya, karena pasti akan berdampak kepada sektor-sektor lain ketika pajak ini naik ya. Karena ada beberapa harga barang juga di pasaran katanya nanti. Ya. Iya. Ini pasar. Jadi menurut Bang Jono baiknya mungkin dikelola sumber daya alam kita, tidak usah kasih naik pajak gitu. Ya. Untuk menambah pendapatan. Impor. Iya. Iya. Kalau saya lihat perbandingan pajak di negara ASEAN, Indonesia berada di urutan kedua tertinggi pajaknya setelah Filipina. Ya. Gitu. Iya. Kenapa bisa bilang setengah-setengah? Kenapa?
Ya, ada juga iuran memang gratis diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu. Oh, sebagian kecil. Wah, gratis. Oh, semua kalangan. Biar orang kaya. Oh iya, karena surat keterangan tidak mampu. Iya. Ada pengecualiannya gitu. Iya. 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 Ya, evaluasi dulu. Iya. Kenapa? Oh. Iya. Oke. Berarti lebih prioritaskan yang umum. Bayar langsung. Oh, berarti ada perbedaan dalam pelayananku gitu ya. Seharusnya tidak ada perbandingan, tidak ada perbedaan. Semua pelayanan sama semua sesuai SOP. Oh, gitu ya. Iya. Iya. Oke. Iya. Iya. Oh, ada hubungannya itu ya. Iya. Iya. Bukan pasangan calon yang banyak diabetes kan janji manisnya. Iya. 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 Oh. Iya. Artinya betul-betul gratis gitu. Iya. Oke, siap. Baik. Oke, siap. Iya. Ya. Oke, siap aja dah.
Iya ya. Iya. Siap. Oke. Baik. Makasih banyak Pak Jono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan sampai diabetes Pak Jono di. Oke, baik, kita terima lagi promo kita. Halo, Bari Basa, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wahyu, bagaimana kabar, sehat Pak Wahyu? Alhamdulillah, suara aku gini agak-agak masih. Sudah normal nih suara tak? Normal nih. Iya, kayak dulu suara Anda kayak kemarin masih serak-serak sedikit lah. Tapi kalau berteriak kan masih tersangka-sangka. Wah, itu kan beda kalau berteriak Pak Wahyu. Baik Pak Wahyu, ini rencana pemerintah mau menaikkan pajak penghasilan maupun pajak lain-lainnya dari 11% menjadi 12%. Kalau kita urut dalam jangka waktu berdekatan memang ini pajak selalu naik mulai dari 10 kemarin. 10 itu paling lama. Ini pas sudah naik 10 ke 11 rentang beberapa tahun naik lagi, ini rencana tahun depan 12. Dan juga ada iuran BPJS Kesehatan rencana naik juga. Sebagai masyarakat atau mungkin pengusaha Ki, bagaimana pandangan atau menurut tak bagaimana ini? Kan sudah ada hitung-hitungannya semua itu. Pemerintah sudah hitung-hitung semua. Iya. Dan memang disadari bahwa kita punya negara ini. Ya berdiri memang kan berpatokan sama utang. Ya kan? Iya. Dan kan nyata dilihat. Ya kan? Karena kalau mau hasil bumi saja. Kayaknya belum cukup untuk membangun negara yang besar ini. Ya, mana lagi oknum-oknum pejabat yang paluka ke apa segala macam. Yang kasih bocor-bocor itu anggaran di. Ya, itu nih. Mudah-mudahan pemerintahan ini yang sementara berjalan ini. Ya kan? Semua itu yang otak-otak paluka bisa dia sikat. Karena salah satu yang merusak negara kita itu otak-otak paluka. Iya, mungkin mau dilihat tuh luar biasa juga kebocorannya itu sampai triliunan, luar biasa. Jadi itu otak-otak paluka itu semua disikat, itu yang paling penting. Itu yang penting, betul. Iya. Jadi mari kita berdoa ini buat negara kita, buat pemerintah yang baru ini. Ya kan, dan juga kepada masyarakat. Jangan selalu berharap dibantu. Mandiri lah. Mandiri. Jangan selalu berharap bilang butuh bantuan jangan. Mungkin yang mau dilihat dari fisiknya masih mampu, tapi ya berharap ada bantuan gitu. Iya. Yang terus yang tidak akan susah nih masyarakat kalau mau bekerja, mau cari uang. Itu yang poinnya. Itu kalau selalu mengharapkan gratis. Gora nih. Ya, itu yang susah. Iya. Kalau dia mau bekerja, mau berusaha, insya Allah ada jalan. Apalagi sekarang kan lapangan pekerjaan banyak sebetulnya. Tinggal mau dicari. Dulu kan ceritanya belum ada ojol. Iya. Dengan kemajuan teknologi, kecanggihan teknologi ada nih ojol. Itu kan salah satu pendapatan baru. Iya. Kan? Iya, masyarakat kan bisa mendaftar ojol selama dia mau bekerja. Dulu, yang jual-jualan dulu. Iya. Harus banyak orang, banyak penduduk. Karena kan dia pecah, bisa dapat uang. Iya. Kenapa? Karena adanya aplikasi. Ya kan. Terus dulu bandingkan dulu dengan sekarang. Sekarang manusia tambah banyak. Oh iya, populasinya. Populasinya banyak. Jadi itu tadinya sawah-sawah bikin beras jadi rumah. Iya. Kalau tidak seperti itu mau tinggal di mana? Ya kan? Dulu saja petaran itu tahun 90-an, 80-an. Iya. Kalau sudah maghrib tidak ada motor lewat-lewat. Oh, masih daerah rawan gitu ya? Iya, tidak ada motor lewat-lewat. Orang pada tinggal di rumah. Iya, karena kiri kanan masih pohon-pohon, masih kurang orang, rawa-rawa, kurang orang. Iya, peterani dulu di. Iya. Sekarang pusatnya sampai pagi nih. Iya, pusatnya perniagaan. Sampai pagi banyak orang. Jadi artinya
pemerintah semakin banyak mau kasih makan. Ya. Seperti sama halnya kalau dalam sebuah rumah tangga, awalnya cuma suami istri. Iya, ada anak. Terus ada nih anak, kan otomatis kan bertambah juga biaya makan. Iya. Lama-lama ada menantu, jadi kalau menantu itu pinjam-pinjaman lah. Bertambah beban hidup lagi, kan seperti itu. Iya. Jadi jangan satu-satunya, masalah itu harus giat bekerja. Buat bekerja, jangan selalu berharap bantuan atau dibantu. Iya. Kan? Dan pemerintah juga harus lihat memberikan bantuan. Adapun bantuan harus tepat sasaran, betul-betul memang orang yang membutuhkan gitu ya. Dan harus betul-betul kuat pengawasan. Pengawasan. Sampai ke bawah-bawah. Jangan sampai macam-macam kayak dulu lah sistemnya. Sistemnya bantuan karena bijak. Gitu ya. Iya, dibantu karena bijana. Kan seperti itu. Iya. Gimana bijana banyak uang karena bijana yang ketua-ketua RW atau apa itu lah kasih. Bantuan karena kemanakan. Oh gitu, kemanakan. Bantuan karena pindu gitu ya. Itu bantuan karena pindu. Bantuan karena cikali. Itu semua yang diperhatikan. Iya. Seperti itu biasa ada. Seperti itu. Kenapa kau dapat bantuan ini pakai cikali itu? Iya. Ya itu semua yang harus diawasi. Kalau perlu kasih tindakan keras. Ya kan, supaya tidak ada yang seperti itu. Karena kan memang itu reformasi. Apa itu dulu reformasi menghilangkan KKN. Iya. Korupsi, kolusi, nepotisme. Korupsi masih banyak. Kolusi kan pas kongkolang. Iya, betul. Ya kan, kalau misalnya ada kasus apa segala macam, ada cikal-ikut di dalam. Nepotisme ya, yang sekarang ini kebanyakan banyak, bikin segala macam. Itu masih banyak sampai saat ini. Masih banyak. Jadi itu. Tapi artinya kalau berbicara masalah nepotisme, misalkan kayak pejabat ya, misalkan kakaknya menjabat terus adiknya, kalau memang mampu tidak ada masalah. Oh iya. Tidak ada masalah. Tidak masalah. Iya, kalau memang dia mampu. Iya. Misalkan dia gubernur, terus turun lagi, adiknya lagi atau anaknya, kalau memang dia mampu tidak ada masalah. Iya, kalau memang dia mampu. Kecuali tidak mampu ya jangan dipaksakan. Ya, cari yang lebih mampu karena kita kan masyarakat ini butuh pemerintah yang betul-betul berkualitas. Iya. Ya kan? Seperti itu. Jadi mari kita mendoakan. Kalaupun ini pajak, kalau berbicara masalah pajak, saya paling banyak tugas pajak. Oh, ada berapa kendaraan taga? Nanti dibilang sombong kiseng. Tidak apa-apa jadi. Ya mungkin lebih dari satu gitu ya. Itu mau saja lebih dari satu mau saja. Iya. Yang saya bayar tiap tahun itu. Iya. Atau langsung bilang deh 5 kali bayar pajak untuk kendaraan. Dalam 1 tahun. Iya. Saya paling banyak. Belum lagi konsumtif yang lain. Belum. Jadi ini bebas pajak ini bulan 3 bisa mulai bebas pajak. Maksudnya ini bebas kabar pajak ini. Bulan 12 balik ini yang satu aketnya kepajakan karena. Oh iya. Bulan 3 piseng. Bulan 3 di. Itu bulan 3 langsung 2. Deh. Ngeri juga deh. Baru bulan 5. Iya. Baru bulan 7, baru bulan 9. Iya. Pokoknya sepanjang 1 tahun ini dipajak pikir. Iya. Untuk ada rezeki lah, bisa lah. Ya, ada tanya dan lain. Yang penting itu saja kuncinya. Mau berusaha. Yang penting mau bekerja itu intinya. Mau bekerja. Jangan banyak mengeluh. Pemerintah bilang kasih begini langsung mengeluh pun kari, salahkan pemerintah. Baik. Artinya begini, mari kita mendoakan saja. Itu kan ada amannya kalau kita mendoakan. Pemerintah keuangan Indonesia semakin baik-baik saja gitu ya. Ya, baik-baik saja.
Mudah-mudahan tidak ada masyarakat yang sampai kelaparan apa segala macam. Mudah-mudahan tidak ada. Kita berdoa yang baik-baik saja, Bang. Yang baik-baik saja, betul. Jangan bagi kita terlalu banyak ciptakan dosa. Seperti itu. Berdoa yang baik-baik saja. Baik-baik saja, baik-baik. Mungkin ada hitung-hitungannya memang. Iya. Cuma satu harapan saya, otak-otak paluka itu yang kalau perlu langsung hukum mati. Sikat gitu ya? Iya, kalau perlu tanpa diadili. Yang penting nyata-nyata luka. Langsung bawa ke Nusa Kambangan. Iya deh, ngeri itu Nusa Kambangan ya. Iya, coba saja diproses begitu cara aku. Iya. Kalau supaya menjadi peringatan bagi yang lain gitu ya. Iya. Kalau semantung pakai cara seperti itu, siapapun keluarga sendiri kalau memang seperti itu. Profesional. Itu kan negara-negara di Cina kan begitu. Iya, betul. Korea Utara. Bahkan Korea Utara itu omnya sendiri dia sikat. Itu memang karena dia memang menciptakan memang negaranya bebas paluka. Kan itu yang merusak negara sebenarnya. Karena memang itu paling merusak. Jadi mudah-mudahan ini ada undang-undangnya. Iya. Semua yang kedapat tanggal luka langsung eksekusi mati. Ya, eksekusi mati. Iya. Baik, siap. Ya, oke Pak Bang Rian. Makasih banyak Pak Wahyu. Sehat selalu. Sehat juga. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita ambil garis besarnya mungkin dari sisi Pak Wahyu tidak masalah. Kan ini semua ada hitung-hitungannya dari masyarakat. Akan berdampak kepada masyarakat itu sendiri. Baik, kita akan dengarkan info kabarnya pukul 8 nanti Bang Rian akan kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetap nanti Bang Rian tunggu partisipasi Anda setelah kita mendengarkan info kabarana dan beberapa persembahan lagu. Jangan kemana-mana ya, sahabat budaya. Kabarana Pro 4. Baik sahabat budaya, situs Megalitikum Lorelindo terletak di Taman Nasional Lorelindo, Sulawesi Tengah. Di sini kamu bisa menemukan berbagai patung batu berusia ribuan tahun yang diduga memiliki kaitan dengan kepercayaan spiritual masyarakat prasejarah. Situs Megalitikum Lorelindo merupakan salah satu warisan budaya yang menunjukkan sejarah peradaban di Sulawesi Selatan. Demikian kabar Ratna Pro 4. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Nyawamu
Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas sang prajurit Betawi itu pun menjawab, terserah lodeh. Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Weh, aga je cerita ko HP sapo. Masapa berita kak. Miguel ada berita nasihat tahu deh di HP. Apalagi kau beranda aku cinampu bawa engke sih berita baru. Weh, aja na sembara berita baca sapo. Apalagi itu mangkok media sosial deh. Dek nari sama kada politika sumber berita na aja mana berita balita baca. Ya riga hoax. Weh, mana engke sapo. Jadi teki pale wedi sapa berita ke makute. Weh, aja na tama bila sapa berita. Ya komelo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Tau kabawa ni portal berita na RRI. Oh, manang ka di RRI iya radio mi RRI. Itu RRI makokwe tania bawa radio. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id. Tapi itu wis sesapo ya komo ketepale lebih ko berita na rri.co.id ubaca pasti terjamin nih. Mana salah ada sapo pasti terjamin kebenarannya nannya terpercaya. Apalagi portal berita rri.co.id makanya tampilanna magampang diakses. Lengkap tuh berita na pole di daerah-daerah. Napa engkau tuh berita nasional makuto per berita internasional na. Weh, magelo pedi luar biasa memang RRI. Mapa mulai makokwe update informasi ta melalui portal rri.co.id. Nusantara Pagi Pro 4 RRI Makassar. Sari Batam Malberiku masih bersama kami di acara Bari Basah di pagi hari ini sahabat budaya. Kita lanjutkan lagi kebersamaan kita hingga pukul 9 nanti. Bagi yang bergabung langsung mikir di 081140092550 sahabat budaya. Nah, topiknya terkait dengan tahun depan di 2025 pajak kita akan naik 12% dan juga iuran BPJS Kesehatan berlaku pada Juli tahun depan. Bagaimana menurut kita sebagai pengusaha dan masyarakat, sahabat budaya? Halo, Bari Basah, selamat pagi. Selamat pagi, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Jani. Iya. Alhamdulillah. Kita bagaimana Bundaku? Alhamdulillah ada cing. Kecil dingin-dingin. Oh, dingin-dingin. Hujan kan Daji? Tadi malam hujan toh. Oh, deras gak? Iya, deras hujan tadi malam. Makanya sampai pagi. Makanya dingin sekarang cuaca di. Makanya dingin sekarang karena panas berpanas. Enaknya kayaknya itu minum teh panas-panas. Panas Baru makan pisang goreng yang panas juga. Wah, masih Pak. Bunda. Nah, tahun depan ini pemerintahan baru kita ini di Prabowo dan Gibran akan menaikkan pajak 12% dan juga iuran BPJS. Kasih naik semua. Kasih naik semua di. Kasih naik semua. Iya, kaya di masyarakatnya gitu. Lah, masuk semua Rayano. Kaya di Rayano. Iya. Bagaimana caranya begitu? Kasihan nih rakyat. Iya, nanti kalau beli kicoto naik itu harganya kena pajak 12% itu. Masa kicoto 10.000 naik 15.000. Nggak bisa makan 2 mangkok, 1 mangkok mami. 1 mangkok mami. Ketupannya biasa 1.000, naik 2.000. 2.000. Kecilnya seperti apa? Iya, yang dagingnya 10 sekarang tinggal 5. Tinggal 5 mami. Dampet kemana? Kalau dicampur nih hatinya, limpahnya, 20.000 1 mangkok. Allahu Akbar. Kamu porang. Iya, kalau naik nanti kendaraan online naik mi juga. Seperti saya. Iya. Dari Maros ke RRI 3 kali ganti mobil. PT. Iya. Tadinya dari Maros sampai daerah 7.000 naik 10.000 atau 15.000. Karena dari RRI naik 15.000, 30.000, 100 satu hari. Dari RRI. Jadi bagaimana? Makanya pikir kalau nanti ada acara RRI barangkali, Jadi ojek juga mahal tuh. Jadi menurut Bunda Jani nih agak berat ya kalau naik nih pajak.
Menurut Bunda Ajian ini menurut tak berat naik kenaikan pajak ya? Berat kalau selalu mau naikkan. Dana kesehatan lagi malah dinaikkan. BPJS. Kenapa ini? Kenapa? BPJS kenapa alasannya naik ini? Karena mengurangi jangan sampai kekurangan dana tahun depan karena defisit karena banyak mungkin pemakaian masyarakat untuk berobat. Iya, mudah-mudahan tidak ada yang sakit-sakit dong. Iya, kita doakan memang. Ya, kita doakan rumah sakit itu sepi dari pasien, artinya sehat semua. Mudah-mudahan rakyat juga sehat semuanya. Tidak sakit. Makanya rajin-rajin olahraga. Jangan pangan yang naik. Kalau pangan naik kenapa Bunda? Naik beras naik, dampok. Berat Ampun, kalau beras juga naik selalu. Yang bahan pokok kalau tidak naik. Iya. Bisa berdoa saja. Nah, dulu harus itu lumbung padi. Banyak padinya, banyak berasnya. Dulu harus tahun zamannya dulu Pak Soeharto. Padahal kekurangan. Beras di Maros, ada lumbung padinya di Maros. Iya, sekarang bagaimana? Sekarang tidak pernah mendengar, tidak tahu masih ada kayak itu di masih lumbung masih lumbung pangan kah atau bagaimana? Itu juga saya belum tahu ini. Yang itu ada lumbung padi situ di jalanan ke Pangkep itu di daerah Balandas itu ada situ lumbung bunga. Maros sebenarnya tidak murah karena 2 kali panen 1 tahun. Daerah Timur itu 2 kali panen. Oh iya, memang daerah sawah di situ. Iya. Jadi tidak kurang tidak ada daerah sawah. Oh iya. Tapi saya tidak tahu kenapa bisa begitu. Kenapa bisa begitu Jangan keluar banyak masuk kantong. Iya. Jangan banyak masuk ke kantong. Itu yang penting Bunda Kantong tidak bocor. Jangan sampai ada kebocoran lagi. Jangan sampai bocor kantong Nah, nantinya yang makan pisang goreng pakai minyak nanti cuma dibakar Lebih enak kan dibakar pada direbus. Karena naik lagi harga minyak pasti nanti tuh. Karena minyak mahal. Iya, kebanyakan direbus mami Iya. Rebus mami. Iya. Itu pun pakai kayu bakar masaknya. Bakar saja. Kalau mau digoreng, ditumis, dilomboi. Banyak lagi biaya, banyak biaya. Tidak bisa mencukupi sehat raya kan, kalau mau makan enak tidak bisa karena mahal semua. Iya. Yang tidak dibeli itu dan kelor di sini cari semua. Dan kelor kayu. Iya daun ubi. Sama daun ubi itu sampai rumahku di Mundiang. Setiap hari tetangga tuh minta, ambil masih. Ambil begini. Dan kelor itu sudah minta. Kemarin ke tinggi, tidak ambil kalau ambil daunnya. Itu. Berbagi-bagi, kaget kalau ada. Iya artinya. Tetap Bundrian. Iya. Pengeluh saja. Iya. Insya Allah nanti kalau mungkin naik pajak tahun depan 12, tahun depannya lagi turun atau 0 pajak. Berharap kami kita. Pajak bumi dan bangunan juga naik. Pajak motor kendaraan juga naik. Naik ya, harga semua naik. Iya. Baru penghasilan tidak naik. Seharusnya pajak naik, penghasilan juga naik, Mana naik penghasilan, modal kita pensiunan. Apa mau kasih naik? Iya. Kalau di sini juga gaji pensiunan, alhamdulillah. Tapi kata dulu sekarang dulu ada lagi yang kayak dulu mau kasih kurang itu pensiunan, bahkan mau tidak ada bayar gaji pensiun. Allahu Akbar. Astaga. Artinya di zamannya dulu Presiden Jokowi. Mau hentikan itu gaji pensiun. Kali boro di pensiun. Ngamu itu pensiun kalau mau hentikan itu gaji pensiun, bayar gaji pensiun. Iya Kau main berapa orang pensiun di Indonesia? Banyak itu. Iya, baik Bunda. Oke, Bunda. Siap, makasih banyak Bundaku. Kita orang berdoa sambil berusaha. Nah, itu berdoa sambil berusaha. Iya, siap Bunda. Karena kalau pemerintah bilang begini mau dilawan.
Caranya? Tiada daya dan upaya. Tidak ada upaya. Iya. Oke, Hanya kita selalu saja berdoa bagaimana sehingga terbuka hatinya pemerintah sejak menaikkan terus anggaran. Jangan menaikkan terus Iya, dan sebagainya. Naikkan pendapatan masyarakat naikkan pendapatannya rakyat, jangan naikkan anunya. Baik Bundaku, makasih banyak. Oke Bunda, pasti kita mengeluh itu sebagai pegawai kita Bunda, kalau tidak naik nama banyak sekali pengeluaran tak wah. Iya. Nanti di rumah biasa belanja sekian di nomor sekian. Saya bilang ibu di rumah, atau mau ke BTBT jangan makan bol. Iya, kan tidak cukup negara. Siap Bunda. Oke Bunda. Iya, makasih Bundaku. Makasih. Iya. Walaupun itu anak-anak diberi makanan, tapi harus ada tong jajannya. Ada tong ongkos jalannya. Iya. Oh, pasti iya. Kasih Nan. Iya, Bundaku. Berdoa saja, ora et labora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Jani sama Bunda memberatkan sekali bagi Bu Jani naiknya pajak dan juga iuran sahabat budaya. Ya, kita kembalikan ke masyarakat bagaimana menilainya sahabat budaya. Baik, kita bacakan tadi ada WA masuk komentarnya. Katanya, Assalamualaikum, itu program makan gratis, hapuskan saja supaya pajak dan BPJS tidak usah dikasih naik. Baik, ini tidak ada namanya, cuma buntut nomornya 357. Makasih sudah ikut berpartisipasi. Baik, kita terima lagi di 081140092250 sahabat budaya. Halo Baribasa, selamat pagi. Halo. Baribasa. Iya, putus atau diputuskan. Aduh, jangan diputuskan ya. Baik, dicoba lagi sahabat budaya di 081140092250. Halo Baribasa, selamat pagi. Halo Baribasa, oke. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat Demile. Bagaimana kabar sehat? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Bundrian? Harus sehat juga seperti kita toh. Iya. Apa topiknya? Nah, topiknya pagi hari ini, tahun depan pemerintah menaikkan pajak sebesar 12% dan juga menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Menurut kita sebagai masyarakat atau pengusaha, bagaimana ini? Naik di mana ini, Bundrian? Naik pajaknya. Naik di mana? Naik di mana? Di Malengkeri mau. Bagaimana menurut Anda milih? Tidak bermasalah naik pajak, tapi penghasilan upah juga gaji itu naik. Iya, harus berbarengan gaji begitu saja. Iya, nanti tambah habis gaji kita. Tambah kita bayar utangnya pemerintah nanti Indonesia. Oh gitu, masyarakat yang tanggung nih. Masyarakat yang tanggung. Artinya kalau naik ya naikkan juga pendapatan gitu ya. Iya betul. Yang pajak-pajak naik baru. Itu semuanya naik. Makan soto dia bilang tadi mulai 15. Dari kalau dari 10.000 naik 15. Oh, makan mangkok. Iya tahu. Dapat satu mangkok mami. Yang Demile juga yang sebelumnya minum kopi pakai gula, ndak pakai gula. Jangan pakai gula. Karena pajak naik. Pahit ini kehidupan nih. Biasa beli beras 10 liter. Terpaksa beli 5 liter mami. 5 liter mami ya. Kita bayar pajak lagi. Berarti banyak-banyak juga puasa kok begitu. Oh kemudian terserah pemerintah bagaimana mau yang terbaik. Oh gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya tahu, singkat dan padat. Kalau mau naik pajak iuran ya naikkan juga pendapatannya, tahu ane bilang udah milih. Nah, kalau memang makan coto ya masa setengahnya gitu. Baik, makasih banyak dimilih atas komentarnya. Silakan sahabat budaya yang ingin bergabung berikan komentar tanggapan terkait topik kita pagi hari ini terkait dengan tahun depan. Di tahun 2025 pemerintahan baru kita akan menerapkan kenaikan pajak sebesar 12% dan juga rencana Juli tahun depan juga adanya kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Tentunya beberapa pertimbangan yang dilakukan oleh pemerintah alasan kenaikan pajak itu tentunya dengan alasan menambah pendapatan
dari negara untuk pembangunan daerah atau pembangunan negeri kita. Mengingat tahun ini penyerapan anggaran memang agak menurun menurut Menteri Keuangan. Kenaikan tarif pajak pertambahan nilai menjadi 12% berlaku pada 1 Januari 2025 akan tetap berjalan sesuai mandat undang-undang menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat rapat bersama DPR RI. Sri menegaskan penyusunan kebijakan perpajakan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi di berbagai sektor. Menurutnya, ketika kami membuat kebijakan mengenai perpajakan termasuk PPN ini bukan dilakukan dengan membabi buta dan seolah tidak punya afirmasi atau perhatian terhadap sektor lain seperti kesehatan, bahkan waktu itu termasuk makanan pokok. Menurutnya, anggaran pendapatan dan belanja negara harus dijaga kesehatannya. Ia memastikan dalam implementasinya Kementerian Keuangan bakal berhati-hati dan berupaya memberikan penjelasan yang baik kepada masyarakat terkait dengan kenaikan pajak itu sendiri. Nah, sahabat budaya, selain itu juga di tahun depan juga Kementerian Kesehatan akan memperlakukan kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang akan mulai diberlakukan pada bulan Juli, bahkan Juli 2025. Dan kenaikan ini tentu mengalami beberapa pertimbangan. Salah satunya adanya defisit anggaran 200 triliun rupiah, artinya kekurangan. Nah, ini menjadi alasan kenaikan dari iuran BPJS Kesehatan. Halo, Baribasa, selamat pagi. Dicoba lagi, sahabat budaya. Di 0811400925 sahabat budaya. Sempat terputus tadi. Ya, kita terima lagi. Halo, Baribasa. Halo, Baribasa, selamat pagi. Selamat pagi, Selamat pagi, Pak Hanafi ya? Iya, Pak Nabi sudah terung. Pak Nabi bisa kasih kecil suara radio tadi dulu. Oh iya. Iya. Mencing ki. Ya, kurangin lagi. Oke, mantap nih Pak Nafi. Bagaimana kabar sehat Pak Nafi? Ya. Iya, sudah. Urus saja Pak Imran. Iya, sudah sarapan. Kan umur sudah 74 ini. Insya Allah sehat-sehat selalu toh. Sudah sarapan? Kalau saya itu Imran. Tidak keberatan naik pajak dan sebagainya. Oh, nak keberatan kenapa? Yang penting gaji pensiun dikasih naik juga, kasihan. Oh, gaji pensiun dikasih naik juga. Kenapa memang tidak pernah naik-naik gaji pensiun kah? Supaya pensiun itu menikmati hari-hari tuanya. Oh, seperti apa Nafi? Iya. Naik 10% saja naiknya, sudah lumayan. Ya. Memang selama ini tidak pernah naik Pak Nafi? Waktunya periode Pak Jokowi 2 kali saya kenaikan selama 10 tahun. Artinya itu kan tiap tahun naik. Oh, seharusnya tiap tahun naik. Iya. Dari 10% lumayan, 10% tiap tahun lumayan. Artinya tahun depan insya Allah harus naik lah gaji pensiunnya. Walaupun naik pajak juga. Iya. Janjinya Pak Prabowo itu. Iya. Kenaikan gaji pensiun itu, kenaikan gaji pensiun pensiun. Iya. 10% tiap tahun. Ya. Nanti kita ada buktinya Pak Bunda. Iya, lumayan ya Pak Nafi ya kalau naik 10% ya. Iya. Lumayan membeli apa gitu. Pensiun menikmati hari tuanya, akhir hidupnya. Menggunakan betul, menikmati masa akhir tuanya. Oke, Bunda. Siap, makasih banyak Pak Nafi, sehat selalu Ki. Iya, sehat Ki Bunda. Iya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Hanafi di Pasar Terang. Pak Hanafi singkat padat. Beliau merupakan pensiunan. Nah, tidak masalah pajak naik 12% atau iuran. Yang penting gaji pensiunnya naik menurut Pak Hanafi sahabat budaya. Nah, juga teman-teman yang lain juga sahabat budaya memang kebanyakan bahwa ketika pajak naik 12% maupun iuran ya harus selaraskan juga pendapatan masyarakat. Baik itu yang masyarakat biasa maupun juga para pensiunan baik itu TNI Polri maupun ASN sahabat budaya. Nah, kalau menurut Anda sahabat budaya, bagaimana dengan kenaikan pajak kita 12% tahun depan dan iuran BPJS? Silakan komentar kami tunggu di 0811400925. Kita sembari tadi sudah ada komentar juga di Facebook kita.
kita bacakan coba ya. Siapa? Oh ini sudah ada. Bunda Sudarsia katanya, Assalamualaikum Bang Rian, bari basa juga bundaku, sehat selalu. Kalau dulu di pemerintahan masih banyak orang jujur dan ikhlas, tapi sekarang tidak seperti dulu lagi. Hanya sedikit yang jujur. Jadi sekarang ini warga dan masyarakat sekaligus rakyat selalu mengeluh karena tidak berimbang pendapatan dan pengeluaran untuk kebutuhan. Terima kasih Bang Rian, terima kasih juga Bunda Surya. Ada juga Nur Hudaing, monitor sama Pak Marsuki. Makasih. Baik, kita undang lagi di 0811400925 sahabat budaya di acara berbahasa. Silakan yang mau bergabung, mau telepon WA silakan, bisa, mau telepon biasa silakan. Di kami undang lagi untuk sahabat budaya bisa bergabung. Oh ya, sudah tadi ada penelpon baru ya masuk ya. Siapa tadi ya? Ya silakan sahabat budaya yang mau gabung mau nelpon langsung Miki. Kami undang di 0811400925. Ya, bagaimana menurut kita sebagai masyarakat, bahkan mungkin sahabat budaya sebagai pengusaha. Nah, bagaimana dengan rencana kenaikan pajak pemerintah yang naik dari 11 sampai 12%. Nah, dari Bang Rian baca juga ternyata ini Indonesia berada di urutan kedua di negara ASEAN yang pajaknya termasuk tinggi setelah Filipina sahabat budaya. Halo Bari Basa, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hamzah. Siap. Iya, sehat. Iya. Alhamdulillah. Sehat tapi tua. Itu harus sehat dong. Harus berpikir sebagai anak muda selalu. Sudah jalan-jalan kaki? Iya, sudah. Oh, aman. Cuaca aman di luar, Pak Hamzah? Ya. Cuaca aman di luar? Aman, panas ini deh. Oh, panas Ki. Kesempatan untuk menjemur. Baik, Pak Hamzah. Nah, ini pemerintah rencana mau menaikkan pajak sebesar 12% dari 11%. Dan juga iuran BPJS Kesehatan. Menurut sebagai masyarakat pensiunan atau mungkin ada usaha bagaimana dengan rencana ini? Oke, terima kasih Bung Riang. Iya. Jadi saya sebenarnya tidak ada masalah karena saya tidak tahu berapa dipotong. Iya. Tapi kalau saya ya kalau satu sudah apa? Oh, ya. Jadi ini kan namanya sosialisasi. Iya. Minta masukan kepada akademisi, tokoh masyarakat. Iya. Ya, semua seperti akademisi ahli-ahli di bidang kesehatan itu diminta masukan semua Bung Rian. Iya pasti. Makanya itu dia rencanakan tahun depan supaya ini kesempatan dia sosialisasi ke bawah. Mulai dari masyarakat kecil, menengah, masyarakat tinggi, itu semua dimintai masukan. Itu pertimbangannya di. Iya. Jadi kalau sudah ada beberapa masukan dia dapat dibawa. Iya. Itu dibarukan diusulkan ke penentu kebijakan. Iya. Kebijakan apakah dibahas di DPR kah, di mana kah? Itu dari pemerintah kasihan juga itu artinya hanya dia merencanakan menaikkan. Seperti kita dulu mau menaikkan pajak ini, pajak restoran, pajak semua pajak itu. Iya. Kita kan semua ada beberapa akademisi kita turun sosialisasi ke bawah. Begitu kalau ada boleh naikkan. Itu kan hasilnya nanti yang dinikmati masyarakat. Masyarakat sendiri kembali di. Jadi begini Bung Rian. Iya. Tengah mati itu kasihan masyarakat kecil bayar BPJS. Yang menengah begitu juga yang di atas kayak tidak senyum sih. Tapi menikmati hasilnya itu pajak, semua kita nikmati. Baik itu pembangunan fisik, jalan, kesehatan dan lain-lain. Termasuk barangkali pajaknya Bung Rian juga, Tommy kita nikmati masyarakat kecil. Betul ya. Seperti saya, tapi saya tidak tahu berapa dipotong, berapa di itu, saya tidak tahu. Oh, iya.
Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan ya Tuhan memberikan kekuatan. Oke, terima kasih. Siap. Siap, makasih banyak Pak Hamzah. Siap. Iya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat budaya, ada Pak Hamzah di Pampang. Kalau Pak Hamzah sendiri kita mendengarkan tadi bahwa tidak masalah pajak dinaikkan, tapi ya ada beberapa masyarakat yang terdampak. Tapi intinya pajak dinaik kembali ke masyarakat itu sendiri, sahabat budaya. Nah, menurut Anda bagaimana, sahabat budaya? Ditunggu lagi kebersamaan Anda di acara Bari Bahasa pagi hari ini di 0811400950. Oke, sahabat budaya, sebelum itu kita dengarkan dulu satu buah lagu. Nanti Bang Ria akan kembali lagi bersama Anda tentunya. Ada lagu Tululona Sulawesi. Baju bodoh kasa eja de pasabe curang labon. Baju bodoh kasa eja de pasabe curang labon. Bunga di gubah tak dongkori simbolena. Baju bodoh tak bikin lipat soe nali
di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan di bawah asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang Raja Buton bernama Betoambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar. Betoambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.
ngafe yuk. Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan? Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut nggak? Enggak deh. Wih, itu HP baru ya? Iya dong. Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP? Ini seri yang paling baru. Widih. Duit nggak habis-habis ya? Abis kok. Ini juga masih ada cicilan pay later sama pinjol. Wah, hati-hati ah. Ya demi, Cak. Wajib tahu, keren di medsos. Hyperrealis banget sih. Demi keren di medsos, tapi bikin sulit hidup di dunia nyata. Boncos dong. Ogah aku mah. Nusantara Pagi masih bersama Anda. Sahabat Tamal Beriki masih bersama kami di acara Bari Basa di pagi hari ini. Sahabat budaya, tak terasa kebersamaan kita sudah ada penghujung acara. Terima kasih atas kebersamaan Anda bersama kami di pagi hari ini. Tentunya semua komentar Anda di pagi hari ini yang telah disampaikan tentunya bermanfaat untuk kita semua, dan ambil yang positifnya, negatifnya kita simpan saja sahabat budaya. Dan tentunya semua komentarnya ini tentunya berguna untuk kita semua, baik itu terkait topik kita maupun hal-hal yang lainnya sahabat budaya. Baik, terima kasih. Jika ada salah dalam perkataan Bang Rian selama memimpin acara Bari Basa, tentunya Bang Rian meminta maaf kepada sahabat budaya. Nah, tentunya kita akan bertemu lagi di program lainnya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dengan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.